Hai guys, jadi hari ini kita akan membuat eksperimen sederhana menggunakan bahan-bahan yang memang mudah ditemukan. By the way, nama eksperimen yang kita lakuin kali ini adalah Cloud Eggs. Sebelum dimulai, kelompok 1 akan memperkenalkan diri dan juga bahan-bahan serta alat yang digunakan. So, stay tune guys. Nah, kakak Emma di sini namanya kakak Fitrisari. Kalau yang wajah serius ini, kakak Sela Marcel. Dan anggota terakhir adalah Angli Desvina Simbolon. Untuk bahan pertama yang digunakan ada cuka, dan yang kedua ada pewarna makanan, kemudian telur, dan bahan yang terakhir adalah baking soda. Untuk alat, ada 2 gelas beker dan juga 1 batang pengaduk. Karena kita melakukan eksperimen ini di laboratorium, maka kita harus menggunakan jas laboratorium dan juga sarung tangan. Oh iya, yang rambutnya panjang, wajib diikat ya guys. Nah, karena udah selesai memperkenalkan alat dan bahan, mari kita mulai eksperimen sederhana kita. Langkah pertama, ambillah sebuah butir telur lalu pisahkan putih telur dari kuningnya. Kemudian, ambillah cuka lalu tuang ke dalam gelas beker. Lalu lanjut, ambil pewarna makanan, kemudian teteskan ke dalam gelas beker yang sudah berisikan cuka. Setelah itu, aduklah rata menggunakan batang pengaduk. Tahap selanjutnya, ambil 1 buah gelas beker lalu tuang baking soda ke dalamnya. Gunakan baking soda secukupnya. Lalu, ambillah putih telur yang sudah dipisahkan dari kuningnya dan tuang ke dalam baking soda. Ambil batang pengaduk, kemudian aduklah baking soda dengan putih telur yang sudah dicampur. Aduk sampai rata ya guys. Dan yang terakhir, ambil gelas beker yang berisikan cuka dan pewarna makanan, kemudian tuang ke dalam baking soda yang berisikan putih telur. Mari kita amati bersama apa yang akan terjadi jika baking soda dan juga cuka dicampurkan menjadi satu. Kalian juga boleh loh guys menambahkan pewarna makanan yang lainnya. Nah teman-teman, kelompok 1 akan menjelaskan mengapa sih hasil dari pencampuran baking soda dan juga cuka bisa memunculkan sebuah busa dan juga mengalir layaknya lava gunung berapi. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa salah satu cara menghasilkan cuka adalah melalui fermentasi alkohol dari bakteri asam asetat. Lalu asam asetat tersebut merupakan senyawa kimia dengan rumus CH3COOH. Senyawa inilah yang memberikan rasa asam pada cuka. Lalu, kenapa sih pewarna makanan dan cuka dapat tercampur dengan baik? Hal itu dikarenakan baik pewarna makanan maupun cuka memiliki sifat polar, sehingga keduanya dapat bercampur dengan baik dan membentuk larutan yang homogen. Selanjutnya adalah baking soda. Baking soda sendiri merupakan natrium bikarbonat yang memiliki rumus kimia NaHCO3. Senyawa ini terdiri dari ion natrium atau Na+, dan ion hidrogen karbonat atau HCO3- yang merupakan garam basah. Kemudian, proses terjadinya reaksi kimia. Ketika cuka yang mengandung asam asetat tercampur dengan baking soda yang mengandung bikarbonat, maka akan menghasilkan CH3COONA atau sodium asetat, lalu H2O atau air, dan yang terakhir CO2 atau gas karbon dioksida. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan asam asetat atau CH3COOH akan melepaskan ion hidrogen atau H+, sehingga bersifat asam. Kemudian, asam cuka akan bereaksi dengan natrium karbonat yang merupakan garam yang bersifat basah. Maka ia akan melepaskan ion bikarbonat atau HCO3- yang dapat menerima ion hidrogen. Oleh karena itu, ketika cuka dan baking soda dilarutkan dalam air, keduanya akan terionisasi. Asam asetat terionisasi sehingga melepaskan H+, sedangkan natrium bikarbonat akan melepaskan ion Na+ dan HCO3-. Baiklah, sekian dari video kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. See you!